Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ingat atau melihat seorang pereli, orang yang ikut rally, di dalam setiap mobil atau motor yang digunakan untuk menempuh jarak yang jauh, setidaknya ada dua orang, yang satu sebagai sopir, yang satu sebagai navigator, yang bertugas untuk menunjuki atau untuk ngabari pada sopir tadi di tempat mana harus belok kanan, di tempat mana harus belok kiri, dan lain sebagainya. Lah hidup ini juga begitu, bagaikan orang yang ikut rally kehidupan. Dari startnya adalah ketika kita lahir di dunia, sampai nanti finishnya adalah ketika kita meninggalkan dunia ini. Lah kemudian navigatornya adalah Allah dan Rasulnya. Allah sebagai map atau petanya, ya. Nah, ketika seorang sopir tadi diberi petunjuk oleh navigator, bagaimana reaksinya? Apakah sopir tadi mengikuti petunjuknya navigator atau malah membantah atau menolak? Jika sang sopir tadi diberi petunjuk oleh sang navigator, kemudian dia mau untuk mengikuti kanan kirinya, maka insya Allah akan sampai di tempat finish atau tujuan. Sebaliknya kalau sopir tadi nggak mau menerima petunjuk dari sang navigator, ya nggak akan sampai di tempat tujuan. Makanya pentingnya petunjuk dalam kehidupan ini. Ketika iblis telah berazam untuk menyesatkan anak Adam, ya Allah, gara-gara Adam engkau melaknat aku untuk menjadi penghuni neraka. Saya enggak terima, ya Allah. Aku akan sesatkan anak Adam. Aku akan goda mereka dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Aku akan goda dari segala macam arah, supaya mereka tersesat dari jalanmu dan masuk neraka bersama aku. Maka kemudian Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, aku akan berikan kepada anak Adam petunjuk-petunjuk
dengan aku utus nabi-nabi dan aku turuni kitab suci. Maka ada orang-orang yang mau mengikuti pada petunjukku, kamu tidak akan bisa menyesatkan. Dan orang yang tidak mau mengikuti petunjuk itu adalah menjadi pengikutnya untuk masuk dalam neraka. Sehingga Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad diutus Allah, utamanya di kota Mekah, Nabi kemudian mendakwakan Islam ini kepada beberapa orang dekatnya, mulai dari saudara-saudaranya, istrinya dan sebagainya, sampai pada paman-pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar dan sebagainya. Nah, maka ada yang dia menerima petunjuk seperti Abu Bakar, yang kemudian dikenal dengan sebutan As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu membenarkan, mengiyakan, mengimani setiap apapun yang diberikan Nabi kepada dia. Sebaliknya Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun termasuk orang dekat dalam kerabatnya, termasuk paman-pamannya, tapi tidak mau menerima, bahkan menolak. Bapak Ibu, dengan petunjuk ini ternyata tidak setiap orang diberi petunjuk oleh Allah. Ada yang diberi, ada yang tidak. Abu Lahab itu didanapi sampai 40 kali tapi enggak mendapatkan petunjuk. Ya, makanya yang namanya petunjuk adalah hak prerogatifnya Allah. Allah berkalam di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-17 yang punya Mayyah bilal awal muhtad, barang siapa yang diberi Allah, maka adalah orang yang muhtad, orang yang mendapat petunjuk. Sebaliknya, wa man yudlil, dan barang siapa yang jadi sesat Allah, walan talau yang musid, dan maka tidak ada baginya wali penolong yang dapat berikan petunjuk. Kita kasih contoh orang-orang mendapat petunjuk. Ada seperti namanya Abu Dzar Al-Ghifari yang datang dari Bani Ghifar. Bani Ghifar adalah suatu kelompok atau suatu daerah yang isinya itu pencoleng-pencoleng, ya. Isinya orang-orang yang perbuatan jelek-jelek. Tetapi Abu Dzar mendapat petunjuk. Meskipun dari wilayah daerah yang saja daerah hitam, gitu. Tapi kemudian dia dapat petunjuk. Itu namanya orang yang mendapat petunjuk. Salman Al-Farisi dari kota Persia, sekarang kurang lebih Iran atau Irak. Kemudian dia mendapat berita tentang adanya kenabian Muhammad, maka dia sampai menjalani jalan yang jauh dengan berbagai macam halangan dan rintangan yang meskipun akhirnya jadi orang-orang yang Islam, orang yang dapat petunjuk. Sebaliknya orang yang disesatkan Allah, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, yang sebelum datangnya Muhammad dia itu sangat-sangat yakin dengan Nabi terakhir. Dia diberi tunjuk Allah tentang sifat-sifatnya Nabi terakhir, tanda-tandanya. Dia sudah mendapati tanda pada pribadinya Muhammad, tapi tidak beriman. Kenapa? Karena adanya hasad dengki dengan Muhammad. Lah kenapa dengki? Karena Nabi yang diharapkan tadi berasal dari kalangan mereka orang Yahudi dan atau Nasrani. Lah kok kemudian Allah tidak balikan dari orang-orang Arab, kemudian dia hasad. Sehingga yang awalnya dapat petunjuk pun bisa hilang. Termasuk tadi Abu Lahab, Abu Jahal bukan orang yang sembarangan. Dia adalah seorang tokoh, sudah tahu siapa Muhammad itu sebelum jadi nabi. Mereka kenal sekali kejujuran Muhammad sehingga diberikan Al-Amin. Tapi setelah mendapatkan
orang itu mereka tidak mau beriman. Itulah orang-orang yang disesatkan Allah dari jalannya. Maka kalau kita cermati, dimanapun kapanpun Bapak Ibu, selalu ada orang-orang yang diberi petunjuk dan orang-orang yang tidak diberi petunjuk. Ibaratnya beribadah saja. Kalau kita beli pisang, panjenengan beli pisang dimanapun tuh adanya ya pisang dan kulitnya. Kalau beli ya sak kulitnya nek dahar, bukan sak kulitnya. Harus ada yang dibuang. Betul. Mosok kulitnya jam didahar, ini kaya ombeng. Nek toko ya nganggo kulit. Apalagi durian kulit. Di toko duriannya gede, kulitnya ya pandel. Sing dipangan sithik luwe, ponggene dibuang. Kemudian kulitnya ya juga dibuang. Sing dibuang sama yang dimakan itu banyak yang dibuang. Bahkan ada juga bersabda bahwa di antara 1.000 orang itu nanti yang masuk surga hanya 1 orang, yang 900 itu akan masuk neraka sebagai bungkusnya. Makanya Bapak Ibu kita harus sangat-sangat bersyukur diberi petunjuk Allah, diberi jalan terang dengan adanya Islam. Kita bisa diberi petunjuk untuk bisa menjalani hidup dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian Allah juga mentaketkan, menekankan lagi di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-178, Allah berfirman, Mayyadillahu wal muhtad, barang siapa yang diberi Allah, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Mayyudlil, dan sebaliknya barang siapa yang dia disesatkan, oleh kaum qasid, maka mereka adalah orang-orang yang qasid. Jadi kalau orang itu tidak dapat petunjuk adalah orang-orang yang rugi. Di mana ruginya? Yang pertama, apa yang mereka lakukan itu nggak akan bisa benar. Mereka karena tersesat. Contoh saja, orang itu kalau nggak punya petunjuk, ya, mau menuju suatu tempat nggak ada petunjuk, nggak bisa loh. Mau ke Surabaya kok ke barat, semakin jalan semakin sesat. Kenapa? Nggak tahu arahnya. Ya. Seorang ibu mau masak nggak ngerti caranya, ya salah kabeh. Atau nanti yang lainnya. Ya. Maka supaya kita nggak rugi, hidup ini harus pakai petunjuk supaya bisa dengan baik dan benar. Setiap langkah kita, entah itu ucapan, perbuatan, sifat-sifat, bahkan sudut pandang, harus ada petunjuknya. Contoh, kalau ada 2 orang yang jualan A dan B sama-sama laku, bisa saja si A itu mengatakan ada min faqirati, saya jualan karena yang melahirkan adalah Allah, itu si A. Si B nggak begitu, umrah. Saya karena tak tamak ke, aku bentar nawak ke, gitu. Tidak laris. Nah, si A itu dapat petunjuk, si B nggak dapat petunjuk. Si A sakit, si B sakit, ya. Karena dia dapat petunjuk, maka dia sabar. Ingat pada Nabi Ayub alaihissalam. Sementara si B sakit itu isinya cuma meratap, ya, atau marah, Gusti Allah watil, kayak orang mari-mari, itu namanya orang yang tidak dapat petunjuk dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kita semua harus selalu minta petunjuk, karena petunjuk itu hanya miliknya Allah. Sekelas Nabi Muhammad saja Bapak Ibu, itu nggak bisa memberikan petunjuk. Allah berada dalam surat Al-Qasas ayat 26, wa Rasulullah wa Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki, yang kau cintai.
pamannya Nabi yang namanya Abu Thalib. Orang yang membela Muhammad, yang menyantuni Muhammad, sehingga kita sampai akhir hayat tidak mendapatkan hidayah Islam. Ketika mau meninggal, Nabi sudah datang di sebelahnya Abu Thalib, sudah matur, ya Ami, wahai paman, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nanti dengan dua kalimat itu aku bisa membelani engkau di hadapan Allah. Kemudian sebelah kirinya Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Thalib, kamu jangan mengikuti Muhammad, kau harus mengikuti pada agama nenek moyang. Akhir cerita kemudian Abu Thalib matinya tidak dalam keadaan Islam, itu sudah didakwai Nabi. Dia kan sudah dituntut Nabi saja nggak bisa. Apalagi kita baik. Jadi kita hanya bisa berusaha, ya, mengajak orang untuk jadi orang yang baik. Tapi nanti hanya ada dua, ada yang mau, ada yang tidak mau. Bahkan tadi kalau katakan, bahkan itu dari kalangan keluarga dekatnya Nabi, paman-pamannya. Bahkan pada zaman Nabi Nuh bukan cuma orang lain, tapi istrinya sendiri, anaknya sendiri itu tidak dapat petunjuk dari Allah. Makanya mari kita mensyukuri hidayah petunjuk yang sudah diberikan pada kita, harus kita syukuri. Kemudian petunjuk ada dua macam, yaitu hidayatul irsyad dan hidayatul. Yang namanya adalah petunjuk secara umum. Pak badhe banget wong dina Mas. Nek pengen lebu swarga pripun carane? Niku setiap orang bisa ngomong. Oh, nek pengen lebu swarga carane iman dan amal soleh. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang kedua itu yaitu petunjuk untuk bisa menerima. Itu yang ada hanya miliknya Allah. Sudah tahu bahwa untuk masalah adalah iman dan amal soleh. Ketika disuruh kadang merasa berat. Wah, kok ya ampun ya. Mosok sholat kok sedina ping 5 ping pisan bae. Ya. Terus dinyang boleh. Namanya adalah tapi ada orang yang meskipun dia berat, dia itu puasa dharma. Dia yakin dengan setiap pahala dari amal yang dia lakukan. Jika semakin berat itu dia akan semakin senang, karena Nabi bersabda, "Idomul jazai ma'a idomil pahala." Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, halangan, rintangan, gangguan. Semakin berat berarti semakin besar pahalanya. Dia semakin semangat. Ini sekedar contoh Bapak Ibu, nanti kalau bisa kita itu meningkat, kelas kita meningkat, ya. Mulai dari kuantitas dan kualitas. Secara kualitas mari kita tingkatkan amal kita. Sholat kita tingkatkan dengan menambah rakaat sholat nafilah setelah masjidnya. Ya, di dasar yang begitu rukuknya, sujudnya yang dulu bahkan cuma 1 kali. Monggo ditambah, Nabi bersabda bahwa saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhan ketika dia sujud, maka fa'akti. Banyakkanlah doa sujud itu tidak cuma sekali, ya sok 2 kali, bukan sok ya ping 3, ya sok ping 30. Jadi ngantuk ya. Sujud kok rampung motone ping 30 banen wis ngorok. Itu namanya keturun nih. Sholat subuh ngantuk, kemudian imamnya rawis kemudian malah imamnya Allahu Akbar, orang menerima orang Allahu Akbar, jadi maka keturun. Ya, itu contoh saja. Ya, karena orang itu kalau berangkat untuk dirinya sendiri, man paling nasihi. Kita amal yang untuk kita sendiri. Ya, mohon maaf.
tentang masalah bacaan dalam sholat. Tapi mau sadar untuk sholat yang dibaca jihad, maghrib, isya dan subuh. Sholat maghrib Nabi bacanya ayatnya ya memang pendek-pendek untuk sholat maghrib. Untuk sholat isya sedang-sedang, ora patek do, ora patek jendang. Kalau subuh panjang-panjang. Kita usah seperti itu. Rong rakaat mocone inna dan kul yo entuk wae. Tapi kan kurang antum. Makanya kita usahakan barang sunnah Nabi. Makanya subuh kalau bisa ya panjang-panjang. Soalnya nanti kita dapat pahala yang banyak. Setiap huruf itu berapa? 10 kebaikan. Itu kalau enggak sholat. Kalau sholat lebih daripada 10 kebaikan. Kalau dibaca dalam sholat, semakin banyak kita baca, semakin banyak pahala kita. Terus jadi untuk hidayah yang bisa cuma Allah Ta'ala, yang itu enggak bisa. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi pentingnya petunjuk dalam hidup kita itu sehingga kita diwajibkan, diperintahkan untuk selalu minta petunjuk dalam sholat kita. Setiap rakaat kita wajib membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Terus di surat Al-Fatihah ada ayat 6 dan 7 yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami ke dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat Allah, nikmat keimanan, nikmat keislaman. Contohnya para nabi, para rasul, sahabat nabi dan sebagainya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai, orang-orang Yahudi. Orang lain jangan orang-orang yang itu orang-orang Nasrani. Ketika kita menghadapi sakit, kita terus diingatkan dengan adanya Nabi Ayat. Nabi itu ketika diberi sakit selama 18 tahun, sakit kulit bagi orang awal dari kepala sampai kaki kecuali lidah dan mata. Tapi bisa sabar. Akhirnya apa? Setelah selesai waktunya, terus Allah perintahkan, ya ayo hentakkan kakimu, digedruknya siapa? Duduk, kemudian muncul air. Kamu mandi di situ, mandi Pak. Untuk di awal kemarin itu nggak terus langsung mandi. Kamu pindah lagi, ayo pindah, gedruk lagi, muncul air tadi kamu minum, ya. Kemudian yang dalam-dalam selesai semua. Itu kalau sudah ditiwan, tapi pakai temo lagi. Lah kalau 18 tahun rasakan apa mboten? Gerak Mustofa telung dino atas Mustofa. Migran miring-miring ngenapun telung dino kuwi. Ini kadang-kadang ora sabar, kenapa belum dapat petunjuk. Terus kita minta terus diberi petunjuk supaya mampu untuk menjalani kesabaran ketika kena musibah. Ketika mendapatkan rezeki yang banyak, usahanya maju, semuanya mendatangkan harta yang melimpah ruah sampai unta-unta. Nah, kemudian bagaimana petunjuknya? Jangan seperti Korun, ya, ada 2 orang kaya, satu Korun, satu Nabi Sulaiman, sama-sama angkatan tapi beda. Ketika diberi kekayaan yang banyak, kekayaan tinggi, maka Nabi berkata, "Hada min fadli Rabbi." Ini semua bukan hebat saya, saya enggak hebat. Ini adalah karunia Allah. Liyabluwani, untuk menguji kepadaku apakah aku syukur atau aku kufur. Jadi
harta yang banyak, jabatan yang tinggi itu bukan nikmat semata, tapi adalah ujian. Dan barang siapa yang syukur, maka itu untuk dirinya sendiri. Layan syukur, maka itu dat yang maha kaya, ora butuh menungso sing ora gelem syukur. Sedangkan si korun ketika diri harta yang banyak beda, Pak. Dia dengan sombongnya, dengan angkuhnya berkata, innama utitu min ilmi inti. Oh, ini karena ilmu saya, karena pintar saya, karena saya pintar untuk manajemen, mengatur usaha saya. Karena saya itu orang yang bersungguh-sungguh, peras keringat banteng tulang boleh. Esok tinggu, sore-sore tinggu, esok dan sebagainya. Mereka merasa itu adalah hasil kerjanya, itu adalah tipenya. Jadi kita harus berusaha, setiap langkah itu ada petunjuknya. Petunjuknya untuk mendidik anak. Sabar nopo boten sabar. Diparingi anak manut kalih anak mawakal kira kena kuwi. Nek pengen nggih kena sing manut, gitu. Tapi palanya beda, ya. Tapi kalau nggak dikasih kesabaran, ya malah jadi masalah nanti. Makanya kita harus berusaha. Nanti pada Nabi Ibrahim kita minta anak atau dzurriyyah cucu yang soleh. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berilah kepada kami anak-anak cucu-cucu yang sholihin, yang soleh itu untuk kita doakan. Terus setelah diberikan, terus dididik dengan berbagai macam pendidikan, dicontoh, dibimbing, dan sebagainya, Bapak Ibu. Supaya itu menjadi amal soleh kita. Nabi Zakaria itu ketika belum dikasih anak sangat risau. Yang dia bukan kenapa nanti hartanya tidak, tapi bagaimana untuk bisa meneruskan kebaikan yang sudah dilakukan. Soalnya menjadi nanti dzurriyyah yang melanjutkan kebaikan bapak ibunya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman terus diikuti oleh anak cucu yang juga sama-sama beriman. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan kumpulkan dia dengan anak turunnya di surga yang lebih tinggi. Itu manfaatnya, fadilahnya orang yang punya dzurriyyah yang baik. Terus kemudian minta petunjuk ini monggo. Kemudian ditekankan sekali lagi, kalau orang itu nggak dapat petunjuk, minimal itu kinerjanya tidak maksimal. Enten yang nggak ditukang batu anyaran. Ini kadang-kadang ya tidak sebagaimana orang yang sudah profesional. Kenapa? Karena petunjuknya belum lengkap. Jadi yang lainnya, apapun profesinya, pekerjaannya, butuh suatu petunjuk yang lebih detail, dan seterusnya. Kita makan kita, minum kita, hidup kita, berbagai kita itu semua pakai petunjuk. Jadi dengan semakin banyaknya petunjuk yang dirangka akan semakin efektif amal kita, dan sebaliknya kalau kurang petunjuk ya nanti ada banyak yang salah. Niat kalau nggak ikhlas ya tidak akan diterima dan sebagainya. Semoga Bapak Ibu semakin lama kita akan semakin diberi petunjuk Allah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga amal kita akan semakin lama semakin efektif, efisien, semakin istiqomah, mujahadah, ikhlas, sabar sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal
antas samiul alim wa tub alaina innaka antal waqil. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta